Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebil Kevin dari kelas 3 TIE. Pada video pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres project pertemuan 10 yang sudah saya kerjakan. Untuk praktikum minggu ke-10 ini, topik praktikumnya ialah penggunaan tab layout dan penerapan Onyx pada Android Kotlin. Untuk tujuan utama praktikum ini ialah untuk mempelajari tentang pengembangan aplikasi, penggunaan tab layout, dan penerapan Onyx pada Android Kotlin. Pemahaman masalah pada pertemuan kali ini ialah pada praktikum ini fokus utamanya adalah membangun beberapa tab layout dalam satu activity, di mana setiap tab menampilkan konten yang berbeda. Selain itu, di sini juga membahas Onyx, termasuk fungsinya sebagai format yang memungkinkan pertukaran model antar berbagai framework, memudahkan proses deployment ke berbagai platform, serta menyediakan Onyx runtime yang membuat eksekusi model menjadi lebih cepat, ringan, dan efisien dalam penggunaan memori. Yang kedua ialah langkah kunci dan keputusan desain yang saya pilih untuk praktikum ini. Yang pertama, menambahkan material card view dan scroll view untuk menampilkan informasi Onyx dan dataset dengan tampilan yang lebih profesional dan enak dibaca. Struktur card juga membantu pengguna memahami isi halaman dengan lebih cepat, terutama ketika kontennya cukup panjang. Yang kedua, memisahkan konten ke fragmen yang berbeda sehingga setiap pada tab layout dapat menampilkan informasi yang berbeda dengan lebih teratur. Pendekatan ini membuat struktur aplikasi menjadi lebih rapi, navigasi antar halaman lebih cepat, dan tampilan keseluruhan terasa lebih terorganisir. Yang ketiga, menerapkan tab layout memungkinkan setiap activity atau fragmen menampilkan konten yang berbeda dalam beberapa tab terpisah. Penggunaan komponen ini membuat tampilan lebih teratur, lebih nyaman dibaca, dan mempermudah perpindahan antar halaman, serta membantu menghemat ruang pada layar. Untuk error yang saya temukan pada proses pembuatan pertemuan 10 ini ialah deskripsi errornya sendiri, yaitu saat menjalankan aplikasi muncul pesan unresolved reference text title, yang mana penyebabnya terjadi karena ID komponen dalam file XML tidak sesuai dengan yang digunakan pada fragmen. Untuk langkah perbaikan yang saya lakukan ialah untuk memperbaiki error ini, saya menyesuaikan nama ID di XML atau update kode fragmen agar sesuai dengan ID yang valid. Untuk tantangan atau kesulitan yang saya hadapi pada pembuatan pertemuan 10 ini, menurut saya minggu ini belum ada tantangan berarti. Karena di sini hanya menyusun tab layout yang berisi penjelasan seputar Onyx, atau bisa dibilang hanya sekedar membuat halaman wiki mengenai Onyx. Pemahaman konsep inti pada pertemuan ini, yang pertama ialah tab layout. TPL itu penting karena memberi cara yang lebih efisien untuk menampilkan beberapa konten dalam satu halaman tanpa perlu memuat ulang aktiviti atau fragmen secara berulang. Dengan sistem tab seperti ini, tampilan jadi lebih simpel, lebih cepat diakses, dan tidak membebani perangkat karena hanya bagian kontennya saja yang berpindah, bukan dari keseluruhan halaman. Untuk tablet sendiri, saya menggunakannya di sini di Activity Wiki Onyx, yang mana bentuk itu jadi seperti bentuk itu jadi seperti ini nantinya. Dan hubungan dengan materi sebelumnya ialah materi ini masih berhubungan dengan pelajaran sebelumnya, di mana kita menggunakan chip untuk menampilkan beberapa informasi sekaligus dan memfilter data sesuai topik yang dipilih. Namun pada pertemuan kali ini pendekatan itu sedikit berbeda karena kita memakai tab layout dalam satu activity. Jadi tab layout ini memungkinkan kita menampilkan berbagai informasi melalui beberapa tab yang bisa dipilih pengguna. Fungsinya mirip dengan chip yang mengelompokkan fragmen, tetapi tab layout lebih fokus pada penyajian beberapa halaman konten tanpa harus kembali ke layar sebelumnya, sehingga navigasi terasa lebih praktis dan terstruktur. Selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi yang sudah saya buat.
Untuk halaman wiki Onyx sendiri saya letakkan di bottom left menu. Di sini halaman pertama ada informasi mengenai Onyx. Di sini bisa kita scroll ke bawah, lalu bisa kita geser ke samping. Lalu sini ada format file Onyx. Selanjutnya ada konversi model ke Onyx. Dan yang terakhir adalah dataset proyek, di mana di sini saya menjelaskan tentang dataset yang akan saya gunakan untuk proyek, alasan pemilihannya, penggunaannya, dan alur umumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.